Hello bro, gimana punya kabar? Seperti yang kita tahu, cewek sering bikin drama yang bikin cowok bingung. Dan Iron Gak, itu sudah jadi sifat alami mereka, dan kita nggak bisa atur mereka biar nggak bikin drama. Tapi masalahnya, kadang ada cewek yang dramanya berlebihan sampai jadi toksik bro. Kalau sudah sampai level ini, menurut gue lebih baik dijauhi, baik saat PDKT atau sudah pacaran. Cewek tipe ini bisa merusak kesehatan mental, pikiran, dan kebahagiaan lo. Mungkin lo pengen cewek yang hot, tapi lo harus benar-benar pertimbangkan ini bro. Karena, kalau lo nggak siap, punya pacar malah bisa bikin lo stres. Seperti yang sering gue bahas, kalau cuma mau enak-enakan, mending beli ayam di McD aja bro. Jangan cari pacar hanya karena fisik. Karena kalau ada cewek yang lebih seksi lagi, lo bakalan mudah berpaling. Tapi ya, kalau menurut lo dia cantik banget dan lo merasa nggak bisa dapat yang lain, ya itu terserah lo. Resiko lo tanggung sendiri, karena lo yang menjalani. Episode kali ini, gue akan membahas 7 sifat cewek yang sebaiknya lo hindari. Sebelum kita masuk ke topik utama, yang sudah subscribe, semoga lo makin keren dan kehidupan cinta lo jauh lebih baik. 1. Bikin lo merasa bersalah ketika lo menolak permintaannya. Misalnya, dia minta dianterin ke suatu tempat dan lo tolak karena sibuk. Lalu dia bilang, kalau gue kenapa-napa di jalan, itu salah lo. Akhirnya, mau nggak mau lo nganterin dia meskipun lo punya urusan yang lebih penting atau mendesak. Dia selalu memaksa lo buat ngelakuin sesuatu yang lo nggak suka demi kepentingannya sendiri. Selain itu, dia sering mengungkit kesalahan lo di masa lalu, supaya lo merasa bersalah dan akhirnya nurutin semua keinginannya. Situasi seperti ini bisa sangat melelahkan secara emosional, karena lo akan selalu merasa di bawah tekanan untuk menyenangkan dia dan memenuhi semua permintaannya. Bahkan, ketika permintaannya tidak masuk akal, atau mengorbankan kebutuhan lo sendiri, lo akan merasa seperti selalu berutang padanya. Padahal seharusnya, hubungan itu saling mendukung dan memahami, bukan satu pihak yang selalu mengalah dan merasa bersalah. Dalam situasi ini, yang terbaik adalah tetap tenang dan berpikir dengan jernih. Stay cool adalah yang terbaik. Jangan biarkan perasaan bersalah menguasai lo. Kalau sekali dua kali, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah sering, ini jadi masalah yang serius, dan bikin lo males banget untuk terus berada dalam hubungan itu. Perlu diingat, bahwa hubungan yang sehat, harus didasarkan pada saling pengertian dan dukungan. Bukan pada manipulasi emosional yang membuat salah satu pihak merasa terbebani dan tidak bahagia. 2. Mendadak berubah sikap. Ketika menghadapi perubahan sikap yang mendadak ini, lo mungkin merasa terpaksa untuk terus berusaha menyenangkan dia, meskipun lo nggak tahu pasti apa yang membuat dia berubah. Misalnya, dia mendadak jadi cuek dan jarang membalas pesan lo, atau tiba-tiba dia marah tanpa alasan yang jelas. Lo mungkin mulai bertanya-tanya apa yang salah dan merasa bersalah, meskipun sebenarnya lo nggak melakukan kesalahan apapun. Lo bisa mulai ngelakuin hal-hal seperti ngasih perhatian lebih, ngasih hadiah, atau selalu ada untuk dia dengan harapan bisa memperbaiki suasana. Yang paling bodoh saat menghadapi ini adalah bertanya, "Kamu kenapa sih? Aku salah ya? Maafin aku ya." Dengan bertanya seperti ini, lo justru memberikan dia kekuatan lebih untuk terus memanipulasi perasaan lo. Kalau lo ladenin, dia pasti akan ngulangin lagi cara itu buat dapat perhatian. Perubahan sikap ini bisa jadi strategi untuk menguji kesetiaan atau perhatian lo. Dan, kalau lo terus merespon dengan cara yang sama, dia akan merasa bahwa metode ini berhasil. Jadi, stay in control. Jangan biarkan perubahan sikapnya mempengaruhi mood lo, atau membuat lo merasa bertanggung jawab atas perasaannya yang berubah-ubah. Penting untuk tetap tenang, dan tidak terlalu terbawa perasaan. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri, atau merasa bahwa lo harus selalu bertanggung jawab atas kebahagiaan dia. Komunikasikan dengan jelas dan tegas, bahwa lo siap mendengarkan jika dia mau bicara tentang apa yang mengganggunya. Tapi lo juga punya batasan, dan gak bisa terus-menerus ditekan untuk menyenangkan dia.
Ini bukan berarti lo harus bersikap cuek atau tidak peduli, tapi lebih kepada menjaga keseimbangan dalam hubungan. Lo harus bisa membedakan antara perhatian yang sehat dan manipulasi emosional. Jangan biarkan perubahan sikapnya yang mendadak dan tidak jelas membuat lo merasa tidak berharga atau terus-menerus bersalah. 3. Menggunakan insecurity-nya untuk menghakimi lo. Insecurity dalam hubungan memang hal yang wajar, tapi ketika berlebihan dan selalu diungkapkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menghakimi, ini bisa jadi masalah besar. Misalnya, lo lagi hangout sama teman-teman lama, dan dia terus-terusan ngechat, nanya siapa aja yang ada di sana, ngapain aja, dan seberapa lama lo akan di sana. Ini bikin lo nggak bisa menikmati waktu lo sendiri, atau dengan teman-teman lo, karena lo terus-terusan harus memberikan laporan ke dia. Atau, contoh lainnya, ketika lo lagi asik main game atau kerja, dan nggak sempat ngechat, dia langsung curiga dan ngelontarin pertanyaan seperti, kamu ngapain aja online terus? Kok gabren? Chattingan sama siapa sih? Hal ini bikin lo merasa harus selalu memberi perhatian ke dia, padahal lo juga butuh ruang untuk diri sendiri dan aktivitas lo. Insecurity yang berlebihan ini bisa sangat melelahkan dan bikin lo merasa tertekan. Lo akan selalu merasa harus membuktikan kesetiaan lo setiap saat, bahkan untuk hal-hal sepele. Lo jadi nggak punya ruang untuk diri sendiri dan selalu merasa diawasi. Ini bukan tanda hubungan yang sehat. Jika cewek lo terus-menerus mempertanyakan setiap gerakan lo dan membuat lo merasa harus selalu membuktikan kesetiaan lo, ini adalah tanda bahaya yang harus lo waspadai. Hubungan seharusnya didasarkan pada kepercayaan dan pengertian. Kalau dia nggak bisa percaya sama lo, tanpa pengawasan terus-menerus, ini bisa jadi tanda bahwa dia memiliki masalah dengan rasa insecure yang perlu diatasi. Lo harus bisa ngobrol dengan dia tentang masalah ini. Jelasin bahwa lo butuh ruang dan kepercayaan dalam hubungan. Sampaikan perasaan lo dengan tenang dan tegas, tanpa menyalahkan dia. Misalnya, aku ngerti kamu merasa khawatir, tapi aku juga butuh ruang dan kepercayaan. Kita harus bisa saling percaya, dan gak selalu merasa curiga. Kalau dia bisa memahami dan mulai berusaha mengatasi insecurity-nya, hubungan kalian bisa jadi lebih sehat. Tapi kalau dia terus-terusan curiga dan gak mau berubah, mungkin lo perlu mempertimbangkan lagi hubungan ini. 4. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah salah lo. Misalnya, dia kena flu karena hujan-hujanan, dia menyalahkan lo karena nggak ingatkan dia bawa payung. Atau, dia terlambat ke kantor dan langsung menuduh lo yang bikin dia kesiangan, karena lo telepon dia terlalu lama semalam. Ini adalah contoh manipulasi yang ekstrim, di mana segala sesuatu yang salah dalam hidupnya dianggap sebagai kesalahan lo. Hal ini bisa sangat merusak. Karena lo akan selalu merasa berada di bawah tekanan untuk memperbaiki segala hal buruk yang terjadi. Padahal, banyak di antaranya yang di luar kendali lo. Dalam hubungan, adalah normal untuk saling mendukung dan membantu mengatasi masalah. Namun, jika setiap masalah yang terjadi selalu dianggap sebagai kesalahan lo, ini adalah tanda manipulasi yang jelas. Dia menggunakan situasi ini untuk membuat lo merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesejahteraannya, yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Lo akan mulai merasa cemas setiap kali ada sesuatu yang tidak beres, karena lo tahu bahwa dia akan menyalahkan lo. Ini bisa sangat melelahkan secara emosional dan mental, membuat lo merasa tidak pernah cukup baik, dan selalu merasa di bawah tekanan untuk menyenangkan dia. Selain itu, hal ini juga bisa mengikis kepercayaan diri lo. Lo mungkin mulai meragukan kemampuan lo untuk membuat keputusan yang baik, atau merasa bahwa lo tidak layak mendapatkan kebahagiaan. Manipulasi seperti ini bisa merusak kesehatan mental lo dalam jangka panjang. Gue pernah ketemu sekali sama cewek begini, dan itu nyebelin banget. Rasanya kayak lo nggak pernah bisa bikin dia senang. Selalu ada aja yang salah, dan selalu lo yang disalahin. Hubungan yang sehat seharusnya didasarkan pada saling pengertian dan dukungan, bukan pada saling menyalahkan dan manipulasi.
Jika lo menghadapi situasi seperti ini, penting untuk bisa berbicara terbuka dengan dia. Jelaskan bahwa lo merasa tidak adil disalahkan atas segala hal yang tidak berjalan baik. Misalnya, lo bisa bilang, "Aku merasa nggak adil kalau selalu disalahkan atas hal-hal yang di luar kendaliku." Kita harus bisa saling mendukung tanpa menyalahkan satu sama lain. 5. Pura-pura bodoh untuk menutupi akal bulusnya. Misalnya, dia chattingan sama cowok lain, alasannya teman. Jalan bareng cowok lain, alasannya nggak tahu kalau itu bikin kamu sakit hati. Pokoknya, apapun kesalahannya, dia serba nggak tahu. Ini adalah taktik untuk menghindari tanggung jawab atas tindakannya, dan membuat lo merasa bersalah karena meragukan dia. Dan bodohnya, karena dia cantik dan pasang tampang nggak bersalah, lo tetap maafin. Ini adalah tanda bahwa dia nggak jujur dan tidak menghormati perasaan lo. Ini adalah bentuk manipulasi yang sangat halus, tapi berbahaya. Dengan pura-pura tidak tahu, atau tidak sadar bahwa tindakannya salah, dia menghindari konfrontasi dan tanggung jawab. Dia membuat lo merasa bersalah karena lo meragukan dia, padahal sebenarnya dia yang nggak jujur. Masalahnya, karena dia pasang tampang polos dan nggak bersalah, lo jadi merasa bahwa lo mungkin terlalu keras atau terlalu curiga. Lo mulai meragukan diri sendiri dan berusaha untuk lebih memahami dia. Bahkan, ketika tindakannya jelas-jelas salah. Hal ini bisa sangat merusak, karena lo mulai kehilangan kepercayaan pada insting dan perasaan lo sendiri. Lo selalu berusaha memberi dia manfaat dari keraguan, meskipun ada tanda-tanda jelas bahwa dia tidak jujur dan tidak menghormati perasaan lo. Ini membuat lo terus-menerus memaafkan dia, dan dia akan terus menggunakan taktik ini untuk menghindari tanggung jawab. Kalau dia benar-benar peduli dengan perasaan lo, dan menghormati hubungan kalian, dia akan jujur dan terbuka tentang tindakannya. Dia tidak akan menggunakan kebingungan atau ketidaktahuan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Hubungan yang sehat didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan, bukan pada manipulasi dan penipuan. Jika lo menghadapi situasi seperti ini, penting untuk bisa berbicara terbuka dengan dia. Jelaskan perasaan lo, dan bagaimana tindakannya membuat lo merasa tidak nyaman. Misalnya, lo bisa bilang, "Aku merasa nggak nyaman kalau kamu jalan atau chatting sama cowok lain tanpa bilang dulu. Kalau kita mau saling percaya, kita harus bisa jujur satu sama lain." 6. Keserpan Dajjal. Biasanya terjadi saat lo tegaskan kesalahan dia, atau berbeda pendapat, atau saat lo nolak untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ketika lo bilang nggak bisa ketemu karena ada urusan penting, dia langsung bereaksi berlebihan, marah-marah, dan menuduh lo nggak peduli sama dia. Atau, ketika lo berbeda pendapat tentang sesuatu yang sepele, dia langsung emosi dan memaksakan pendapatnya tanpa mau mendengarkan alasan lo. Dia bisa mulai menangis histeris, menuduh lo macam-macam, atau bahkan mengancam akan melakukan hal-hal ekstrim jika lo nggak nurutin kemauannya. Perilaku seperti ini sangat merusak, karena dia menggunakan emosi berlebihan sebagai senjata untuk memanipulasi lo. Dengan bereaksi secara histeris, dia mencoba membuat lo merasa bersalah, dan terpaksa menyerah hanya untuk menghentikan dramanya. Ini bukan hanya melelahkan secara emosional, tapi juga menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kematangan emosional untuk menangani konflik dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dalam hubungan yang sehat, konflik dan perbedaan pendapat seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan saling pengertian. Ketika salah satu pihak menggunakan emosi berlebihan dan drama untuk memenangkan argumen, itu menunjukkan bahwa dia tidak siap untuk menjalin hubungan yang dewasa dan saling menghormati. Lo mungkin merasa terjebak dalam siklus di mana lo terus-menerus mengalah hanya untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik. Tapi, ini tidak sehat dan bisa merusak kesejahteraan mental lo dalam jangka panjang. Jika dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan terus-menerus menggunakan histeria untuk mendapatkan apa yang dia mau, ini adalah tanda bahaya yang harus lo perhatikan. Yang terbaik dalam menghadapi situasi ini adalah tetap tenang dan tegas. Jangan biarkan emosinya yang berlebihan mempengaruhi keputusan lo.
Cobalah untuk berbicara dengan dia tentang pentingnya komunikasi yang baik dan cara menangani konflik yang lebih sehat. 7. Playing victim. Biasanya, dia gunakan ini buat cari perhatian dan manfaatin rasa kasihan lo. Misalnya, dia sering bercerita tentang betapa berat kehidupannya, bagaimana dia merasa tidak dihargai oleh orang lain, atau bagaimana dia selalu merasa kesepian. Dia mungkin sering menangis, atau berbicara tentang bagaimana dia merasa tidak punya siapa-siapa selain lo. Dengan melakukan ini, dia membuat lo merasa bahwa hanya lo yang bisa menyelamatkan dan membuatnya bahagia. Hal ini membuat lo merasa bertanggung jawab atas kebahagiaannya, dan merasa harus selalu ada untuk dia. Atau dalam skenario lain, ketika dia ingin mengakhiri hubungan tapi tidak mau terlihat sebagai pihak yang bersalah, dia mulai mencari-cari kesalahan lo. Dia mungkin mulai mengeluh tentang hal-hal kecil yang lo lakukan, atau tidak lakukan, membuat lo merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kegagalan hubungan. Dengan cara ini, dia bisa memposisikan diri sebagai korban, dan lo sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua masalah. Taktik ini sangat manipulatif dan merusak, karena membuat lo merasa selalu berada dalam posisi harus menyelamatkan dan memperbaiki. Lo jadi merasa bersalah dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi, bahkan hal-hal yang di luar kendali lo. Hal ini bisa sangat melelahkan. Secara emosional dan mental, karena lo selalu merasa harus siap siaga untuk menyelamatkan dia. Jika cewek lo terus-menerus memainkan peran untuk mendapatkan perhatian, dan membuat lo merasa bersalah, ini adalah tanda bahwa dia menggunakan manipulasi emosional untuk mengendalikan lo. Penting untuk lo bisa mengenali tanda-tanda ini dan menghadapinya dengan tegas. Jelaskan bahwa lo peduli dan siap membantu, tapi juga tegaskan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas kebahagiaannya sendiri. Misalnya, lo bisa bilang, "Aku peduli sama kamu dan siap membantu, tapi kita harus sama-sama bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Kita nggak bisa terus-menerus bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia." Kalau dia bisa memahami dan mulai berubah, hubungan kalian bisa menjadi lebih sehat. Tapi jika dia terus-menerus menggunakan taktik ini dan tidak mau berubah, mungkin lo perlu mempertimbangkan kembali hubungan ini. Itu tadi adalah 7 sifat cewek yang sebaiknya lo hindarin, dan jangan berpacaran dengannya. Dalam prakteknya, situasinya tentu kompleks dan beraneka ragam. Kalau lo pernah punya pengalaman ngadepin cewek seperti di atas, tulis cerita lo di kolom komen supaya bisa jadi pelajaran buat brother-brother yang lain. Semoga lo bisa ambil pelajaran dari video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.